Selamat datang pada pelatihan pengetahuan bahan dan proses produksi pada bidang manufaktur. Pelatihan ini membahas mengenai pengetahuan bahan yang meliputi jenis material, sifat material teknik, baja paduan, non-ferro dan polimer. Materi selanjutnya akan membahas mengenai proses produksi pada bidang manufaktur yang meliputi materi alat ukur, perkakas tangan, pembentukan logam, proses pemesinan, proses pengelasan, aplikasi CAD, aplikasi CAM, serta 3D printer. Ada dua topik utama yang akan Bapak Ibu pelajari bersama, yaitu 1. Pengetahuan bahan 2. Proses produksi pada bidang manufaktur. Bapak dan Ibu peserta pelatihan pra mengajar mandiri, selamat mengikuti pelatihan ini, selamat belajar, semoga sukses. Selamat datang pada materi subtopik 1.1, jenis dan sifat material teknik. Materi ini merupakan bagian dari pelatihan pengetahuan bahan dan proses produksi pada bidang manufaktur. Bapak dan Ibu, dalam sub 1.1 jenis dan sifat material teknik ini akan membahas konsep material teknik, struktur logam, diagram pencairan pembekuan logam, perolehan logam sifat-sifat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep material teknik. Bahan atau material alami yang disediakan oleh alam tanpa campur tangan manusia, seperti minyak bumi, biji besi, bahan dalam hutan alami, batu bara dan asbes. Termasuk juga diantaranya adalah bahan mentah, bahan baku, bahan bantu. Pengelompokan bahan baku dan bahan bantu dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Pertama, kelompok bahan baku logam. Terdiri dari logam-logam besi dan logam non-ferro. Pada logam besi dibagi menjadi bahan baku tempa, contohnya adalah baja konstruksi dan baja perkakas, dan bahan baku tuang contohnya adalah baja tuang dan baja tuang kelabu. Pada logam non-ferro dibagi menjadi 3, yaitu logam berat, yang memiliki berat 5 gram per cm kubik, contohnya adalah timbel dan tembaga. Yang kedua adalah logam ringan yang memiliki berat di bawah 5 gram per cm kubik, contohnya adalah magnesium dan aluminium. Yang ketiga adalah logam mulia, contohnya adalah emas dan perak. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur logam. Semua bahan terbentuk dari atom-atom. Atom terdiri atas sebuah inti dan selubung. Selanjutnya inti tersusun dari proton-proton bermuatan listrik positif dan netron-netron netral. Di dalam selubung, elektron-elektron bermuatan listrik negatif mengelilingi inti pada orbitnya. Setiap atom mengandung proton dan elektron dalam jumlah yang sama. Oleh sebab itu, sifat elektris dari atom adalah netral. Atom logam dan atom non-logam dapat dibedakan melalui jumlah elektron pada orbit luarnya. Berikut ini adalah contoh macam-macam butiran logam, yaitu butiran yang menyerupai logam, butiran yang berbeda-beda dalam logam, dan butiran tempat cacat dalam logam. Jika pengerahan semua butiran dalam suatu kisi hampir sama, dinamakan tekstur. Adapun yang disebut dengan logam paduan adalah bahan baku logam yang terdiri atas sedikitnya dua elemen yang berbeda, dan diperoleh melalui pencairan serentak. Adapun bentuk kristal dari logam paduan diantaranya, kristal campur sisipan, kristal campuran substitusi, dan kristal campuran gabungan substitusi dan sisipan. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram pencairan dan pembekuan logam. Diagram pencairan dan pembekuan logam adalah sistem yang menunjukkan indikasi perilaku unsur paduan selama proses pemadatan dan perubahan bentuk struktur sebagai hasil dari pendinginan lambat dalam keadaan padat. Diagram ini digunakan untuk memahami karakteristik logam paduan yang digunakan sebagai bahan teknik serta proses perlakuan panas pada beberapa jenis paduan. Adapun beberapa diagram tersebut adalah diagram temperatur terhadap waktu, diagram pencairan pembekuan tembaga nikel, diagram pencairan pembekuan bismut kadmium. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara memperoleh logam. Logam diperoleh dari batu-batuan yang mengandung logam atau ikatan logam yang dapat dipergunakan. Disebut biji. Untuk memperoleh biji logam, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu penambangan, pemecahan dan pengayakan, pemisahan, pemurnian. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat umum logam, yaitu sifat fisik dan sifat teknis serta bentuk baja di pasaran.
Sifat fisik di sini difokuskan kepada sifat kekuatan logam, yaitu kemampuan logam untuk menahan beban atau gaya yang bekerja pada permukaannya tanpa terjadi deformasi atau perubahan bentuk permanen. Salah satu cara mengetahui sifat fisik kekuatan logam adalah dengan pengujian pembebanan terhadap logam, di antaranya, pengujian pembebanan tarik, pengujian pembebanan tekan, pengujian pembebanan genting, pengujian pembebanan bengkok, pengujian pembebanan puntir. Selamat, Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi subtopik jenis dan sifat material teknik.
Selamat datang Bapak Ibu peserta pelatihan pengetahuan bahan dan proses produksi pada bidang manufaktur. Topik 2 Proses produksi pada bidang manufaktur, subtopik 2.4, Proses pemesinan dan pengelasan. Pengelasan merupakan proses penyambungan dua buah, atau lebih, logam sejenis maupun tidak sejenis dengan mencairkan, memanaskan, logam di bawah titik leburnya, disertai dengan atau tanpa tekanan disertai atau tanpa logam pengisi. Beberapa keuntungan penggunaan sambungan las, komersial dan teknologi. 1. Pengelasan menghasilkan sambungan permanen. 2. Sambungan lasan DPT lebih kuat dibandingkan material awal jika menggunakan logam pengisi teknik pengelasan yang tepat. 3. Umumnya pengelasan adalah proses penyambungan yang paling ekonomis ditinjau dari penggunaan material dan biaya fabrikasi. 4. Pengelasan tidak hanya terbatas di lingkungan pabrik, tetapi juga dapat digunakan di lapangan. Secara prinsip pengelasan digunakan untuk 1. Konstruksi, gedung, jembatan. 2. Perpipaan, pressure vessels, ketel uap, boiler, tangki penampungan. 3. Bangunan kapal. 4. Pesawat udara dan pesawat ruang angkasa. 5. Otomotif. Proses pengelasan. 1. Las busur arc welding. 2. Shielded metal arc welding. Las busur merupakan proses pengelasan di mana pemanasan logamnya terjadi akibat adanya loncatan busur listrik selama proses membutuhkan logam pengisi, sedangkan las SMAW menggunakan elektroda yang memiliki selubung mengandung fluks berupa serbuk cotton kayu Yg dicampur dengan serbuk karbon oksidanya serta kadangkala juga mengandung serbuk logam. Proses pengelasan yang ketiga, gas metal arc welding. 4. Flux core arc welding. Gas metal arc menggunakan kawat elektroda berdiameter 0,8-6,4 mm. Gas yang digunakan sebagai penyekat adalah argon dan helium. Untuk sambungan las paduan aluminium stainless steel, karbon dioksida, untuk baja karbon, karbon steels. Sedangkan, proses pengelasan ini menggunakan elektroda inti flux. Merupakan bentuk hibrida dari SMAW, menggunakan flux, dan GMAW, menggunakan gas. Memiliki keunggulan dibanding GMAW yaitu kawat elektroda Yg DPT mengumpan secara terus-menerus, kontinu, karena tekanan pegas. Proses pengelasan yang kelima, elektrogas welding. 6. Submerged arc welding. Proses ini umumnya diaplikasikan untuk sambungan vertical butt joint. W dapat berfungsi seperti W self-shielded yaitu menggunakan elektroda logam berisi flux yang dapat mengumpan secara kontinu dan tanpa gas penyekat, tetapi juga dapat berfungsi seperti GMAW yaitu menggunakan gas penyekat, hanya saja W memiliki sepatu cetakan yang mengandung logam cair. Proses pengelasan berikutnya yaitu 7. Gas tungsten arc welding. 8. Plasma arc welding. Pengelasan yang sering diaplikasikan untuk proses ini seperti pengelasan tungsten inert gas dapat digunakan dengan atau tanpa logam pengisi yaitu gas penyekat yang digunakan seperti argon, helium, atau campuran keduanya. Pengelasan plasma arc welding ini adalah bentuk khusus dari GTAW. Pada elektroda tungsten dipasangkan nozzle yang didesain khusus untuk menghasilkan aliran kecepatan tinggi gas inert, argon atau campuran argon hidrogen, yang terus-menerus sehingga membentuk aliran plasma. Pengelasan yang sering diaplikasikan untuk proses ini seperti pengelasan tungsten inert gas dapat digunakan dengan atau tanpa logam pengisi. Proses pengelasan berikutnya yaitu stud welding. Proses pengelasan busur, arc welding, yang khusus untuk menyambung stud atau komponen Yg sebentuk ke material dasar. Contoh aplikasinya, baut untuk pengikat handle peralatan memasak, baut pemegang, pelindung radiasi panas mesin. Stud welding adalah metode yang sering digunakan untuk memasang pengencang pada logam. Tapi kedua teknik ini memiliki hasil yang berbeda dalam kualitas, daya tahan dan biaya. Selamat, Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi subtopik pengelasan. Selamat datang pada materi subtopik 2.5, aplikasi CAD/CAM. Materi ini merupakan bagian dari pelatihan pengetahuan bahan dan proses produksi pada bidang manufaktur.
Di dalam industri manufaktur, banyak sekali software-software CAD/CAM yang dapat kita jumpai, misalnya Unigraphic, ProE, Delcam, Cimatron, Surfcam, Mastercam, SolidWorks, CATIA dan masih banyak lagi. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari software CAD yaitu Autodesk Inventor. Materi yang akan kita pelajari di dalam Autodesk Inventor antara lain: 1. Pengertian CAD, Computer Aided Design. 2. Memahami konsep Computer Aided Design Drawing. 3. Membuat gambar sketch sederhana. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian CAD Computer Aided Design adalah menggambar, mendesain dengan dibantu dengan komputer, dan CAD merupakan software untuk membuat sebuah desain produk. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan Autodesk Inventor. Untuk menggunakan software Inventor untuk pertama kalinya maka diperlukan pengenalan tampilan dan perintah-perintah dasar dari Inventor. Hal pertama yaitu dengan pengenalan berbagai macam template dan tool yang ada di aplikasi seperti standar, IPT, set metal, IPT, ISO, DWG, dan seterusnya. Berikut adalah tampilan Autodesk Inventor, berisi tentang informasi penting dari sebuah part atau beberapa part yang tergabung dalam assembly, seperti ribbon menu, menu bar, navigasi bar, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar fungsi perintah create sketch. Line dan spline. Line berfungsi membuat garis lurus, sedangkan spline untuk membuat garis kurva dengan titik point tertentu. Circle, fungsinya untuk membuat lingkaran. Arc, fungsinya untuk membuat garis busur. Rectangle, fungsinya untuk membuat kotak persegi panjang. Polygon, fungsinya untuk membuat bangun segi N beraturan. Setelah kita belajar berbagai macam fungsi perintah create sketch, kemudian kita mencoba berlatih membuat gambar sketch sederhana. Perhatikan cara membuat sketch sederhana. Langkah-langkah cara membuat sketch persegi. Langkah pertama, pilih 2D sketch. Langkah kedua yaitu pilih bidang X dan Y. Langkah ketiga yaitu pilih menu lain, gambar bentuk persegi dengan perintah lain. Ukuran bebas, gunakan dimensi untuk memberikan ukuran. Selanjutnya adalah membuat sketch gambar sederhana berupa lingkaran, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Gunakan rectangle untuk menggambar sesuai bentuk, berikan ukuran menggunakan dimensi, hubungkan garis diagonal dengan menggunakan line, gunakan circle untuk membuat lingkaran. Demikian tadi adalah beberapa contoh perintah untuk membuat sketch gambar sederhana pada aplikasi Autodesk Inventor. Berikut ini adalah beberapa contoh sketch gambar sederhana yang dibuat dengan Autodesk Inventor dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Selamat Bapak Ibu, kita sudah mempelajari materi topik 2 yaitu proses produksi pada bidang manufaktur. Subtopik 2.5 aplikasi CAD/CAM. Sekian dan terima kasih. Selamat
Bapak Ibu peserta pelatihan. Saat ini kita akan mempelajari materi subtopik 2.6, yaitu materi printer 3 dimensi. Fungsi printer 3 dimensi adalah sebuah mesin yang dapat mencetak objek 3 dimensi dengan menggunakan bahan mentah dalam bentuk filamen. Filamen ini diproses dengan cepat dan presisi tinggi oleh mesin pencetak 3 dimensi, membentuk objek dengan detail yang sangat akurat. Cara kerja printer 3 dimensi. Printer ini dalam prosesnya menggunakan partikel padat yang juga dikenai sinar. Proses penyinaran terhadap benda padat ini disebut dengan selektif laser sintering. Cara kerja printer 3 dimensi ini menggunakan sinar laser untuk melelehkan bubuk plastik yang dapat mengeras kembali hingga membentuk cetak lapisan. Keunggulan dari teknologi 3 dimensi printing adalah mempercepat proses pencetakan. Alat canggih ini tidak hanya mencetak objek yang hampir mirip sempurna, tetapi selesai dalam waktu singkat. Sehingga tidak membuang waktu lama dan bisa melakukan aktivitas lain. Keuntungan penggunaan printer ini diantaranya. 1. Kemampuannya untuk mencetak produk berdasarkan permintaan atau proses yang cepat. 2. Kebebasan bagi produsen untuk mendesain produknya menjadi berbagai macam bentuk yang tidak mungkin bisa dicapai oleh teknik pencetakan plastik lainnya. 3. Memungkinkan untuk menggabungkan bagian-bagian komponen produk menjadi lebih sedikit juga dapat membantu mempersingkat proses produksi dan proses daur ulang. 4. Menawarkan harga relatif lebih rendah daripada teknologi tradisional lainnya. Printer 3 dimensi dapat diaplikasikan di dalam bidang. 1. Pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran akan lebih mudah bila menggunakan model. Dengan menggunakan printer 3 dimensi maka guru dapat mewujudkan ide-ide untuk model pembelajaran. 2. Industri manufaktur. Dalam industri manufaktur yaitu membuat bahan mentah menjadi bahan jadi, maka dengan teknologi printer 3 dimensi dapat dilakukan dengan cepat. Kali ini tidak lagi hanya membuat prototipe tapi sudah pembuatan barang jadi. 3. Arsitektur. Arsitektur merupakan salah satu pengadopsi awal teknologi printer 3 dimensi. Ketika seorang arsitek ingin mempresentasikan model fisika hasil rancangannya, maka cara yang cepat dan efisien adalah menggunakan printer 3 dimensi. Penggunaan teknologi 3 dimensi printing telah menunjukkan banyak manfaat karena dapat mengurangi biaya, mempercepat proses, serta dapat meningkatkan produktivitas. Meskipun demikian, teknologi revolusioner ini datang dengan membawa tantangan substansial lain terhadap perlindungan kekayaan intelektual, terutama di era digital seperti sekarang ini. Tantangan dalam menggunakan printer 3 dimensi diantaranya. 1. Kualitas produk. Pencetakan 3 dimensi masih memiliki tantangan dalam menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten dan berkualitas tinggi. 2. Batasan material. Material yang dapat digunakan dalam printer 3 dimensi masih terbatas, sehingga membatasi jenis produk yang dapat dicetak. 3. Waktu pencetakan. Pencetakan 3 dimensi bisa memakan waktu tergantung pada kompleksitas dan ukuran objek yang dicetak. 4. Biaya investasi. Memiliki printer 3 dimensi masih membutuhkan investasi yang signifikan, terutama untuk industri dan bisnis. Di dalam pengembangannya, printer 3 dimensi masih membutuhkan inovasi dalam bentuk. 1. Material baru. Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan jenis material yang dapat dicetak dengan printer 3 dimensi. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak printer 3 dimensi semakin canggih untuk meningkatkan kontrol, kecepatan, dan akurasi cetakan. 3. Kecepatan. Teknologi printer 3 dimensi terus ditingkatkan untuk mengurangi waktu pencetakan dan meningkatkan efisiensi produksi. 4. Skala besar. Pengembangan printer 3 dimensi skala besar memungkinkan pencetakan objek berukuran besar seperti mobil atau bangunan. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, sekian materi video tentang printer 3 dimensi, semoga Bapak dan Ibu mampu memahami perkembangan teknologi printer 3 dimensi. Terima kasih.